Nyatanya, Mutiara sangat kontra atau tidak setuju terhadap Dewan yang menyesal akan warisan yang telah diberikan Gajah Mada dalam penyatukan wilayah. Seperti yang kita tahu bahwa memang Gajah Mada adalah seorang pemimpin yang terkenal akan sumpahnya, itu Sumpah Palapa. Dan cara melakukan wilayah tersebut memang lebih menunjukkan pada ekspansi militer dengan militer-militer yang handal. Dan banyak memang negara-negara seperti wilayah-wilayah yang kecil atau wilayah-wilayah yang besar itu ditaklukkan, bahkan hingga menewaskan banyak orang atau adanya pertumpahan darah. Dan memang kalau kita berpikirkan kembali, itu adalah sesuatu yang dirasa keji. Akan tetapi jika kita berpikirkan kembali, apakah jika tidak dengan cara kasar seperti itu, wilayah-wilayah seperti Bali, Palembang, Tumasi, Pasai, dan lainnya apakah mau bersatu? Tentu itu juga menjamin negara-negara wilayah tersebut apakah mau menyatu, tentu tidak menjamin akan bersatu. Nah, nyatanya Gajah Mada dengan cara seperti itu pun pada akhirnya itu dapat menyatukan semua wilayah. Memang dirasa keji, tetapi jika kita pikirkan kembali, walau dengan terjadi hingga adanya pertumpahan darah, bahkan bisa dibilang melanggar hak perwilayahan, tetapi hal itu jika tidak ditegaskan, itu tidak menjamin semua negara itu bisa bersatu. Seperti yang sudah dikatakan Anda tadi bahwa wilayah-wilayah di luaran sana pada umumnya pada tahun-tahun sebelumnya itu, atau yang pada saat kerajaan-kerajaan itu memiliki egois yang tinggi, sehingga jika ditanya apakah mau bersatu dengan supaya kita membentuk sebuah negara, tentu mereka menolak. Karena mengapa mereka lebih menginginkan atau lebih berharap untuk memilih mendirikan wilayah sendiri dibandingkan bersatu dengan wilayah yang lain, karena memiliki, seperti yang dikatakan tadi, adalah memiliki keegoisan yang cukup tinggi, bahkan bisa dibilang tinggi pada saat-saat kerajaan pada saat zaman Majapahit. Nah, selanjutnya, mengapa jika kita tidak menggunakan suatu cara atau kita tidak bandingkan dengan cara humani itu seperti kerjasama atau konsensus? Nah, jika kita pikirkan kembali bahwa mengapa tidak menggunakan cara tersebut, yang pertama saya sampaikan, cara menyampaikan dari kerajaan ke kerajaan lain itu cukup sulit dan membutuhkan banyak sekali biaya, apalagi antar pulau seperti itu. Membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan banyak biaya dan lain sebagainya. Dan zaman dahulu itu dari satu negara ke satu kerajaan ke kerajaan lain itu dianggap sebagai musuh, atau apabila ada satu kerajaan ke kerajaan lain itu dianggap sebagai mata-mata atau sebagai musuh. Dan hal itu pun satu negara itu wajib waspada karena dianggap sebagai ancaman bagi suatu negara yang didatangi. Dan selain itu juga jika kau melakukan ekspansinya itu tidak dengan cara kasar tersebut atau dengan cara baik-baik, itu juga sangat-sangat tidak menjamin sebuah negara lain itu mau bersatu dengan Majapahit, dan tujuan Gajah Mada itu bisa saja tidak terwujud. Nah, selanjutnya jika kita berpikir secara moral, orang-orang di zaman-zaman dahulu itu tidak memikirkan adanya moral atau tidak berpikirkan akannya adanya dosa. Memang kita ketahui bahwa membunuh orang secara brutal ataupun mematikan orang tanpa alasan itu sebuah tindakan yang sangat tidak bermoral. Akan tetapi jika kita pikirkan lagi, pada zaman dahulu itu tidak memikirkan adanya dosa ataupun tindakan moral seperti itu. Walaupun memang di sana akan ada agama Hindu Buddha, tetapi itu tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Mereka tidak memikirkan akan adanya akibat yang akan, atau seperti yang kita sebut sekarang itu karma. Tidak memikirkan hal itu, mereka hanya memikirkan tujuan bagaimana caranya, terutama pada Gajah Mada, bagaimana caranya agar tujuan itu bisa bersatu dan bisa menyatukan semua wilayah seperti apa yang ingin diwujudkan oleh Gajah Mada. Nah, selain itu juga dampak dari Gajah Mada ini cukup besar terhadap Indonesia karena memiliki dampak yang positif, yaitu dengan adanya ekspansi perluasan wilayah yang dilakukan oleh Gajah Mada ini membuat sebagai fondasi negara Indonesia berdiri hingga saat ini, yang seperti kita rasakan ini adalah sebuah fondasi dari yang telah dilakukan oleh Gajah Mada sebelumnya dalam melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Walaupun dengan cara yang kasar, dengan cara yang cukup kita rasa itu tidak baik, akan tetapi kita rasakan baiknya setelah kita di masa-masa sekarang, yaitu yang tadi itu dengan fondasi
Dengan Gajah Mada tersebut kita mendapatkan fondasi untuk mendirikan sebuah negara yang kita rasakan saat ini. Lalu saya tekankan sekali lagi bahwa saya sangat kontra jika para pemerintah itu menyebutkan bahwa pemerintah itu merasa menyesal akan warisan yang telah diberikan oleh Gajah Mada kepada Indonesia. Tentunya itu bagi pemerintah memang itu adalah hal yang kasar atau yang tidak bermoral tadi yang seperti saya sebutkan, tetapi kita pun merasakan dampaknya, merasakan dampak akan yang kita rasakan sekarang, dampak-dampak positif seperti halnya terutama pada militer, karena pada zaman Majapahit atau zamannya Gajah Mada itu mereka lebih menonjolkan atau handal dalam militer, terutama politik. Nah, dengan itu, dengan zaman sekarang itu kita bisa mencontoh berbagai tindakan politiknya, tetapi tidak dengan cara kasarnya, tetapi dengan cara politiknya. Sehingga saya rasa dengan cara Gajah Mada seperti itu tidak membuat permasalahan yang cukup besar, tetapi itu malah menjadikan kita paham bahwa situasi yang memang mepet atau situasi yang memang harus dikerjakan saat itu juga itu diperlukan, walaupun dengan cara-cara yang dirasa tidak baik. Tapi saya tekankan kembali lagi, itu bukan sesuatu yang tidak baik, melainkan sesuatu agar memang semuanya itu dapat menyatu gitu. Terima kasih.